Engkaulah yang menjauhkan kami dari segala kejahatan ya Tuhan. Dan Engkaulah yang menguduskan kami menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia. Engkaulah yang menguduskan kami Tuhan, yang menjadikan pelayanan kami menjadi penyembahan yang harum bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Segala pujian kami Tuhan mencerminkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Bapa yang tulus. Oleh karena kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi seluruh hidup kami, dan Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah hari yang Engkau pilih bagi kami Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan tebusan darah-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Saatnya Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang bertahta di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tetap konsentrasi fokus ya Tuhan kepada firman-Mu yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut segala kebaikan-Mu dan firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Amin. Jemaat saudara-saudara. Ya salam. Selamat pagi menjelang siang hari. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk kita semua, kita harus tetap bersemangat memuliakan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, karena inilah kerinduan kita di saat dimana kita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, mulai dari hari Senin kita sibuk terus sampai Sabtu kita bekerja, ya bekerja keras, bukan bekerja biasa-biasa tapi bekerja keras semuanya. Amin. Saudara, amin. Saatnya pada hari Minggu seperti ini kita bersama-sama berkumpul menyatakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya merenungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang datang minggu kemarin itu ke Indonesia dan sudah kembali melanjutkan perjalanannya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh beliau salah satu adalah bahwa di zaman sekarang ini dia melihat hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah dunia sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa terutama di Eropa ya, di negara Eropa, bahwa saat ini orang-orang di sana bukan mencintai manusia lagi, ya, tapi mencintai lebih senang mengurus hewan-hewan daripada manusia, begitu ya. Itu salah satu yang dikhawatirkan oleh beliau, dan saya tersentak juga mendengarkan itu Bapak Ibu Saudara ya. Iya ya, kenapa manusia menjadi lebih senang untuk menghabiskan energinya, kekuatannya, dan segala sesuatunya untuk mengasihi hewan. Tidak salah tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita harus mengasihi juga semua ciptaan Tuhan. Tapi kalau lebih daripada manusia, itu sudah tanda-tanda bahaya. Mudah-mudahan itu tidak menular ke sampai ke negara kita Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita harus selalu memang waspada. Tidak bisa kita lengah dengan usaha si jahat yang mengambil hati manusia itu ya untuk memalingkan hati mereka dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kali ini saya ingin juga mengajak kita semuanya untuk sama-sama memikirkan, merenungkan tentang bagaimana kesetiaan
kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus terus terpelihara. Nah, amin, puji Tuhan. Nah, topik atau tema yang saya bawakan pada saat ini untuk Bapak Ibu Saudaraku semuanya di sini bisa sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu setiap penabur pasti menuai. Ya, tapi mesti diperjelas juga apa yang ditabur, katanya itu juga yang akan dituai. Jadi tidak bisa kita hanya percaya begitu saja tanpa mempunyai satu tekad untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu tidak bisa hanya kita ketahui hanya satu kali saja bertanya lalu langsung tahu kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap hari kita terus bertanya dan mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa bagaimana kita supaya tetap bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ya, amin, puji Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya, Lukas pasal yang ke-8. Ya, barangkali kita, saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan cerita atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena saya yakin kita semua juga senang membaca firman Tuhan. Dari Lukas pasalnya yang ke-8, saya akan mengajak kita untuk melihat yang langsung dari ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, baik. Sudah Bapak Ibu sekalian? Ya, Lukas pasal 8 dari ayatnya yang ke-4. Di situ ada judul topik ini di perikopnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, tentu kita membayangkan para petani biasanya yang menabur, ya. Dan di sini kita akan melihat hal yang lain, ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan untuk kita. Di ayat yang 4 dikatakan, kita boleh lihat di layar, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus ada di bumi ini, dia terus menyampaikan firman Tuhan, dan puji Tuhan banyak juga yang mengikuti. Ya, dan kita juga rindu supaya di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus mendukung setiap pemberita firman supaya makin banyak orang juga yang datang mendengarkan firman Tuhan. Nah, di ayat 5 dikatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berapa tadi? Ayat yang ke-7 dulu ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru,
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ini soal bagaimana respon orang terhadap firman Tuhan. Itu juga yang menentukan berhasil atau tidaknya hidupnya di dunia ini di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur kalau kita masih diberikan Tuhan pendengaran yang baik. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita masih diberikan pendengaran yang baik, karena ternyata itu juga adalah kunci bagi orang yang ingin mengerti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, jadi dari situ saja kita bisa bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih saya masih bisa mendengar. Kalau sampai saya sudah tidak bisa mendengar lagi, gawat itu ya kan. Nanti udah lewat kereta api, dia nggak bisa mendengar, masih terpos aja kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, dan itu bisa berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat di sini intinya adalah Tuhan ya memberikan gambaran tentang 4 macam tipe orang atau cara orang merespon terhadap firman Tuhan. Ya, 4 macam. Dan kita harus menentukan sikap kita yang mana yang harus kita pilih. Amin. Karena hidup ini adalah pilihan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan hidup dan selalu mengandung konsekuensi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita perlu bijaksana memilih di dalam kehidupan kita ini supaya kita bisa menentukan sikap kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kita tidak mau rugi. Ya, hidup hanya satu kali berjalan dan tidak bisa mundur lagi. Amin. Dan kita mau ya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh karena kita mempunyai pendengaran yang baik. Sebab iman timbul dari pendengaran. Nah, itu yang luar biasa. Maka ya di ayat 9 itu selanjutnya dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, apakah maksud perumpamaan itu? Karena perumpamaan itu adalah sebuah lukisan, sebuah gambaran. Mesti dicari tahu apa yang sebenarnya maksudnya. Contohnya dikatakan kedatangan Yesus adalah seperti pencuri di malam hari. Masa kan Yesus seperti pencuri? Ya kan? Masa Yesus digambarkan seperti pencuri? Bukan itu yang dimaksudkan. Pencuri di malam hari yang dimaksudkan adalah tidak tahu kapan datangnya. Begitu. Jadi perumpamaan itu harus dicari tahu apa artinya. Barulah kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ya kedatangan Yesus tidak ada yang tahu itu maksudnya. Nah, saudaraku, kita lihat lagi di sini bahwa dikatakan Yesus menjawab, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena hanya orang yang mempunyai selera yang tinggi untuk mengetahui kebenaran Tuhan yang bisa mendapatkan hikmat yang lebih. Amin. Kalau hanya biasa-biasa saja, itu akan gampang terkubur oleh macam-macam persoalan hidup, akan terkikis dari nurani manusia itu, tidak berakar, tidak mendalam, dan tidak bisa tumbuh, apalagi berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Yesus mengatakan akan ketahuan orang yang ingin berbuah hidupnya, apakah dia mempunyai selera yang tinggi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita hitung-hitung misalnya, mulai dari kecil kita terus aja datang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada bosannya. Karena apa? Karena setiap saat kita mendengar, itu semakin tertanam lebih dalam lagi, berakar lebih dalam lagi. Amin. Dan kita makin kokoh lagi dan kita merasakannya, hidup kita tertopang. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara,
Setiap orang yang memang berhasrat kuat, ya, berselera tinggi, ingin mengetahui lebih dalam lagi firman Tuhan, dia yang mampu bertahan menghadapi cobaan dalam hidup ini. Amin. Ya, karena Yesus mengatakan begitu. Kalau hanya di permukaan saja, hanya di kulit-kulit saja, ya angin berhembus saja itu udah berubah nanti pikirannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itulah maka Yesus katakan, oh kepada mereka itu diberikan perumpamaan supaya apa? Serius apa enggak sih mereka ingin tahu kehendak Tuhan? Ataukah mereka datang hanya untuk untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus? Kemudian setelah mereka sembuh, lalu mereka meninggalkan Yesus. Jadi hanya memanfaatkan saja, ya kan, bagi diri mereka kepentingannya. Tapi mereka tidak melihat bahwa ya mengikut Yesus Kristus itu haruslah menjadi seorang murid yang setia. Nah, saudara, Yesus menjelaskan di ayatnya yang ke-11, ya, karena Tuhan Yesus tidak membiarkan para pengikutnya menjadi orang yang bingung, tapi semua pengikutnya diberikan hak istimewa untuk mengerti setiap perkataan Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca Alkitab kita di rumah. Nah, itu harus kita lakukan. Tapi kita juga perlu mendengarkan hamba Tuhan yang lebih bisa mendalami. Amin. Bertambah lagi dan bertambah lagi, bertambah kokoh lagi dan siap untuk berbuah. Ya kan? Amin. Ya, karena hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk berbuah, bukan untuk menjadi kering kerontang, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu kita harus bisa melihat di mana tanah yang subur. Ya, supaya kita tumbuh di situ. Amin. Ya, jangan dipindah-pindah terus, ya kan? Jangan harus tertanam di satu tempat di mana kita bisa menjadi pohon yang kuat, yang tumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah ayat 11. Inilah arti daripada perumpamaan itu. Ya, dikatakan benih itu ialah apa? Firman Allah. Amin. Ya, doakan terus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus supaya ya muncul di dalam jemaat juga orang-orang yang punya kerinduan untuk mau menaburkan benih firman Allah. Amin. Ya, karena dari dalam jemaat itu orang yang bertumbuh kuat dan sudah tahu bagaimana situasi di situ. Amin. Ya, dan sudah tahu kebutuhan di situ dan sudah tahu dia bagaimana merawatnya karena sudah bersama-sama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah tahu apa kekurangannya dan kelebihannya. Nah, lalu dikatakan di sini, ya, sekali lagi bahwa ya, oke. Nah, jadi dikatakan di situ di ayatnya yang ke-12 itu, ya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah apa? Mendengar firman Tuhan. Kemudian apa? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, inilah tipe yang pertama. Ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi dia tidak sempat merespon, ya. Jadi merespon firman itu masuk dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri, masuk dari telinga kanan 5, keluar 10. Banyak keluarnya, saudara, ya. Jadi nggak ada boro-boro sisa tinggal, ya kan? Nggak ada satupun yang
tinggal di dalam pikirannya pengertian itu, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Karena apa? Karena di sini dikatakan iblis tidak senang, tidak akan rela kalau kita mempunyai kerinduan yang mendalam terhadap firman Tuhan. Karena dia tahu di situ kekuatan kita. Ya, Bapak saudaraku, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun sesudah ia berpuasa 40 hari 40 malam, ya, menjatuhkan Yesus Kristus melalui kelemahan yang terlihat secara fisik, keadaan yang serba berkekurangan. Iblis sudah tahu manusia itu gampang dijatuhkan kalau mereka merasa sangat kekurangan. Itu sebabnya diajarkan kita selalu mengucap syukur, ya, supaya kita mempunyai kekuatan untuk melawan iblis. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata apa? Ketika dia dicobai 3 kali, Yesus juga menjawab 3 kali, sebanyak 3 kali dia katakan apa? Ada tertulis. Amin. Ya, dan akhirnya siapa yang menang? Yesus Kristus yang menang, saudara. Ya, dan iblis kalah. Dan sekarang ini pun iblis pun akan menjatuhkan orang-orang yang kurang setia di dalam pendengaran akan firman Tuhan, kurang berhasrat, kurang berminat untuk mendengarkan firman kebenaran Allah. Dia juga akan menjadi victim, akan menjadi korban sasaran daripada iblis, karena dia sudah tahu kelemahan orang ini di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah dikatakan supaya mereka tidak percaya dan akhirnya mereka tidak diselamatkan. Itu tidak ada di antara kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ke-13, tipe yang kedua adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah tipe orang yang setelah mendengarkan, menerima benih firman itu, menerima atau tidak? Menerimanya dengan apa? Gembira, tetapi apa? Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya berapa lama? Sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka akhirnya apa? Murtad. Ya, Bapak Ibu Saudara, tipe yang kedua ini. Di awal-awal semangat, ya kan, luar biasa. Ya kan, bersaksi, wah, terus bersaksi. Tapi tidak sampai Tuhan datang bersaksi dia. Ya kan, seperti pujian. Jadi semangat luar biasa. Ya, saudaraku. Dan itu adalah satu hal yang harus disyukuri. Orang yang bersemangat harus disambut, amin. Harus dihargai. Tapi bersemangat saja tidaklah cukup, ya Bapak Ibu Saudara, untuk mempercayai orang pengikut Tuhan Yesus untuk bisa dia pada akhirnya berbuah, ya. Karena ini adalah sebuah proses yang membutuhkan jangka ujian, waktu harus mengujinya. Nah, karena itulah saudara, dikatakan bahwa itu yang kedua. Nah, tipe yang kedua, ya, orang yang cepat sekali dia menunjukkan semangatnya, tetapi cepat juga dia hilang semangat, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di tipe yang berikutnya dikatakan adalah, ya, di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Mereka mendengar atau tidak? Mendengar, ya. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh karena apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka terhimpit oleh karena apa? Oleh karena kekhawatiran, ya. Dan itu adalah merupakan kekhawatiran itulah pencuri sukacita, ya, dari setiap manusia, dan itulah yang melemahkan orang yang tidak kuat di dalam firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena di dunia ini banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita inginkan, banyak yang kita cita-citakan, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk bisa bertahan terhadap ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penggembalaan saya dulu ada satu jemaat, ya. Jadi keluarga ini keluarga yang sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan masih sangat berkekurangan. Nah, jadi
Suaminya itu seorang supir, ya, tetapi dia mempunyai kebiasaan yang sangat jelek. Kalau sudah selesai jam dia narik ya, bekerja, dia tidak langsung pulang ke rumah untuk setor dia punya uang yang di hasil kerjanya itu, tapi dia pergi main judi, gitu ya. Nah sekarang ini ada kan yang sangat luar biasa, judi online, ya kan. Berapa banyak orang yang sudah mati gantung diri, ya kan. Kalau sudah kecanduan, ngeri kali sampai bisa gantung diri. Nah kemudian ya Bapak Ibu Saudara, istrinya itu bukan dari yang lahir di kekristenan, tapi dari seberang. Nah kemudian saudara, suatu ketika ya, karena dia sudah tidak mau datang lagi ke gereja, nah kita kunjungan juga dia tidak mau, dan berkali-kali dia datang selalu keinginannya adalah keinginan bagaimana supaya bisa dibantu secara finansial. Kita bantu juga, tapi itu menjadi terus-menerus begitu ya, karena suaminya tidak memperdulikan bagaimana supaya kesejahteraan ya, kehidupan anak-anaknya dan keluarganya bisa dipertahankan. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ya, anaknya itu datang bermain di dekat rumah saya. Saya bilang, kenapa kalian tidak pernah datang ke gereja lagi? Gitu ya. Terus anak itu bilang, enggak mau datang ke gereja lagi. Kenapa? Kata mama, setelah kami pergi ke gereja, rezekinya seret gitu. Jadi sekarang di mana? Ya sudah pergi ke tempat yang lain gitu ya, bukan di gereja lagi, sudah hari Jumat gitu, bukan hari Minggu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ saya merenungnya, luar biasa ya iblis itu ya, untuk menipu perasaan manusia itu, ya kan, mempermainkan Tuhan. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa? Karena ya, apa yang diinginkan itu tidak terpenuhi, dan akhirnya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan Tuhan. Dan Tuhan salah apa? Ya kan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu baik, kita yang salah, ya kan? Orang-orang di dunia ini yang salah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena firman-Nya selalu mendidik kita untuk selalu rendah hati dan untuk selalu memberikan pengertian kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah, sungguh Dia tidak akan pernah membiarkan kita melarat dalam kehidupan kita di dunia ini. Dia memberkati hidup kita. Tetapi apakah kita mau memberikan telinga kita, pendengaran kita untuk bisa dibentuk oleh firman Tuhan supaya bisa setia kepadanya. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sederhana, tetapi untuk bisa terus diingatkan itu ya harus. Kenapa? Karena kita manusia, orang yang gampang beralih, gampang mudah kita untuk berpaling kepada hal-hal yang dipandang oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, oleh angin-angin segala macam pengajaran dan rayuan segala kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang kebal untuk godaan itu. Tidak ada. Tidak boleh ada orang merasa, orang Kristen bahwa saya pasti kuat. Tidak bisa begitu. Yang harus kita tunjukkan adalah bahwa kesetiaan kita untuk selalu dilatih, diajar oleh firman Tuhan, itu yang bisa menjamin bahwa kasih karunia Tuhan tetap membuat kita mampu berdiri di hadapannya. Amin. Nah, saudaraku, akhirnya di ayatnya yang ke-15 Yesus menjelaskan apa? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah siapa? Orang yang setelah mendengarkan firman itu bagaimana? Menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam apa? Di dalam ketekunan. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, kita harus berakar di dalam kerinduan untuk memahami firman Tuhan di zaman sekarang ini, di mana orang tidak terlalu suka lagi dengan firman Tuhan, lebih senang mendengarkan segala informasi
dengan mudah mereka tertipu oleh hoax. Ya, kita memilih mengambil sikap dengan tipe orang yang keempat tadi, bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyimpan di dalam hati kita, dan kita harus mengulang lagi, dan kita harus membaca lagi firman Tuhan, dan kita harus terus datang supaya kita semakin ditambah-tambahkan pengertian-pengertian kita, agar kita berakar kuat dan kita tetap bisa ditopang oleh hikmat dari Tuhan, dan kita tidak salah bersikap atau memilih apapun ketika kita diperhadapkan dengan bahkan pencobaan atau ujian iman sekalipun. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya saya mengajak kita untuk melihat satu kesimpulan yang sangat luar biasa di dalam Filipi pasal 1. Ya, boleh dibuka Filipi pasal 1. Nah, ini adalah doa dan harapan supaya kita semua berada di posisi di mana dikatakan di ayatnya yang ke-9, Filipi pasal 1 ayat 9, ya. Boleh kita baca sama-sama Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin apa? Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji nama Allah. Saya senang sekali dengan tema yang di depan dengan tulisan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah telah menyediakan apa yang kita butuhkan yang terbaik. Amin. Jangan khawatir dan jangan takut, Bapak Ibu Saudaraku. Kekhawatiran dan ketakutan kita itulah yang membuat mutu daripada penyerahan diri kita tidak sungguh-sungguh. Dan untuk itu kita harus selalu berdoa. Jadikan saya Tuhan pribadi yang selalu percaya bahwa Engkaulah yang menentukan yang terbaik bagi saya. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya. Amin. Ya, itu harus dilatih di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak dengan mudah bergantung kepada keterbatasan kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan supaya kita bisa melayani Dia dan sampai kita berbuah, dan bukan manusia yang menilainya, tapi Tuhan yang menilainya. Amin. Ya, kita berikan diri kita terbuka kepada Tuhan. Dia yang menilai. Amin. Dia yang mengevaluasi hidup kita. Jadi kita tidak boleh terlalu mendengarkan apa kata manusia. Amin. Ya, karena kata-kata manusia itu lebih banyak melelahkan, tapi kata firman Tuhan itu terus menguatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita melihat bahwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setiap orang yang menabur pasti menuai. Tapi hukum tabur tuai itu bagi kita bukan sebagai opsi. Tidak. Bukan berarti kita bisa memilih yang di luar daripada kehendak Tuhan. Tapi bagi kita adalah memilih untuk menabur di dalam roh, supaya kita memperoleh segala sesuatu yang berasal dari roh Tuhan. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya tumbuh orang-orang, ya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai kerinduan untuk dibentuk lebih jauh lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di situ sukacita kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang ambigu, di tengah-tengah dunia yang labil, kami bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang terus memantapkan hati dan pikiran kami, bahwa kami tidak salah dipilih oleh Tuhan,
untuk menjadi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, dan menjadi jemaatmu yang selalu rindu, yang selalu taat kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah yang menyediakan dan telah menyediakan bagi kami. Apabila mata rohani kami melihat semuanya itu, maka hati kami bergembira dan bersukacita. Dan kami rindu supaya terus dibentuk oleh firman Tuhan. Kami akan terus menabur, karena firman Tuhan akan terus diperdengarkan dimanapun. Dan siapapun terpanggil terus Bapa di surga untuk selalu datang dan menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan yang rela dibentuk oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang menjauhkan segala yang jahat, yang mengganggu, akan fokus hidup kami semua, jemaat-Mu ya Tuhan, supaya terus bersandar kepada setiap firman Allah. Dan kami semua hidup di dalam kasih untuk saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami berlomba di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan terus memelihara hidup kami dan tidak pernah Engkau melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Karena itu kami harus bergantung kepada setiap kasih dan firman-Mu, dan menjadikan hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dan diberkati hidup mereka dengan berlimpah apapun yang menjadi pergumulan mereka semuanya. Kami percaya Tuhan itu begitu dekat mendengarkan seruan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, apabila hari ini hari yang Tuhan pilihkan bagi kami untuk bersuka cita lagi di dalam damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ya, diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah memberkati kita semua yang hadir siang hari ini. Dan saat ini jemaat Tuhan akan memberikan korban persembahan yang kedua buat Tuhan. Musik akan pujian bagi Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.